Shalom saudara semua, nama saya William Selanu. Di saat ini saya akan membagikan tentang kesaksian rohani saya kepada saudara semua. Tetapi saya hanya mau bilang jujur, kalau kita sekarang sudah ada pada zaman-zaman akhir ini, banyak ada tanda-tanda yang datang, dan saya melihat bahwa banyak yang tersesat karena ulah hal duniawi. Maka dari itu yang saya hanya mau bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti sifat yang Tuhan miliki, menjadi anak yang patut akan Tuhan. Ya, di saat ini saya akan masuk ke dalam kesaksian yang saya alami pada 4 bulan yang lalu. Jadi kesaksian yang saya alami itu ada 2 kesaksian. Jadi yang pertama itu saya dibawa oleh Tuhan ke surga dan ke neraka, dan saya di sini akan menceritakan 2, tetapi yang pertama itu saya akan menceritakan yang saya dibawa oleh Tuhan ke surga dan ke neraka. Dan pada saat itu saya pun sedang tidur malam, dan pada saat saya bangun tidur, saya melihat jam bahwa masih jam 6 pagi. Dan ketika saya melihat jam itu, saya pun merasa saya pun masih mengantuk dan saya masih ingin tidur. Dan pada saat saya tidur, saya pun memasuki mimpi, dan pada saat saya memasuki mimpi itu, saya pun melihat arwah saya ini sudah terangkat, dan saya melihat tubuh saya itu sedang tertidur di bawah, di atas tempat tidur. Dan pada saat terangkat itu, saya pun dibawa langsung ke jalan yang berbentuk huruf Y. Dan pada saat itu saya pun melihat, ini jalan apa? Kok saya bisa ada di sini? Terus saya melihat kedatangan saya, ada orang yang memegang saya, ada 2 orang, tetapi saya tidak bisa melihat mereka karena saya hanya bisa fokus satu pandangan. Dan pada saat itu saya pun dibawa ke jalan yang sebelah kanan, dan pada saat saya dibawa, saya melihat pintu gerbang hitam yang penuh dengan api, dan saya mendengar suara orang, tetapi saya tidak tahu itu berbahasa apa. Yang saya hanya bisa tahu, ini kayaknya dia lagi minta tolong. Tapi saya pun juga bingung mendengar bahasa seperti itu. Dan pada saat itu saya pun melihat roh-roh jahat atau setan itu keluar masuk melalui pintu yang penuh dengan api itu. Dan pada saat itu saya pun melihat, saya pun sadar, saya melihat ini api neraka. Jujur saudara, saya sedih melihat hal ini saudara. Dan ketika saat itu saya pun dibawa ke jalan sebelah kiri. Saya melihat pintu gerbang putih, dan pada saat itu saya pun masuk melalui pintu gerbang putih itu. Pintu gerbangnya terbuka sendiri, dan saya pun melihat banyak orang yang sudah ada
berlutut, dan pada saat itu pun juga saya kaget melihat mereka, dan mereka pada saat itu mereka semua telanjang, saudara. Saya pun juga melihat ada orang memakai jubah putih, pakaiannya semua putih, lagi duduk di kursi, dan kursinya itu kursi kerajaan. Samping-sampingnya itu emas dan tempat sandarnya itu warna merah. Saya pun tidak bisa melihat mukanya. Mukanya bercahaya dan sedang memegang buku kehidupan. Dan pada saat itu, saudara, saya pun kaget melihat hal itu, dan saya pun diiring masuk ke tempat orang-orang yang sedang berlutut menghadapi orang yang sedang menahan buku kehidupan itu. Dan pada saat itu saya pun tidak tahu ini siapa. Tetapi untuk sekarang saya sudah tahu, saudara, bahwa itu Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya melihat orang tua dipanggil oleh Tuhan. Dia berlutut di depan Tuhan, dan Tuhan pun membuka kitab yang sedang Tuhan tahan itu, yaitu kitab kehidupan yang Tuhan tahan. Dan pada saat itu saya melihat Tuhan membaca di dalam kitab kehidupan itu bahwa namanya pun juga tidak ada. Dan saya melihat pada saat itu semua kelihatan perbuatannya di bumi seperti apa, dan kami semua yang sedang ada di tahta penghakiman itu melihat perbuatan orang yang sedang diperhadapkan dengan Tuhan ini. Dia punya perbuatan di bumi, saudara. Saya pun kaget melihat perbuatannya, dan Tuhan bilang semua perbuatannya yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat itu pun dia melihat seperti memohon, dan dia pun tidak ada tanpa dikasihani lagi, saudara. Dia langsung diseret, tidak ada pakai dibawa dengan secara halus, tetapi dia langsung diseret lalu dibuang ke dalam api neraka, saudara. Saya melihat hal itu, saya merasa sedih, saudara. Dan banyak orang terpanggil Tuhan memanggil mereka, dan pada saat itu pun juga giliran saya dipanggil. Dan pada saat itu saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saya maju dan saya berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan membuka buku kehidupan. Tuhan melihat nama saya ada di dalam buku kehidupan, dan Tuhan menunjukkan perbuatan yang selama ini saya lakukan di bumi. Dan perbuatan yang saya lakukan itu perbuatan yang baik, suka menolong orang, dan yang berkenan di mata Tuhan. Dan pada saat itu, saudara, saya pun dipegang oleh kedua malaikat itu dan masuk ke dalam pintu gerbang putih selanjutnya lagi, saudara. Dan saya pun masuk, dan saya melihat orang-orang begitu banyak di dalamnya, tetapi semuanya memakai pakaian putih. Yang laki-laki bajunya seperti baju yang sehari-hari kita pakai, tapi bajunya langsung dari atas sampai bawah warna putih. Kalau perempuan itu yang saya lihat itu bajunya batas sini sampai bawah langsung putih. Tetapi banyak hewan yang saya lihat, saudara, tapi tidak ada hewan yang saya lihat yang hewan yang berbau reptil, semua tidak ada, saudara. Dan pada saat itu pun juga saya melihat ke atas, dan saya melihat roh jahat itu yang ada di dalam tubuh saya itu terangkat dan keluar, mencari jalan keluar. Saya tidak tahu itu dia lari kemana, tetapi yang saya tahu Tuhan telah menyelamatkan saya. Bumi bagus, saudara,
tapi di sana lebih bagus daripada di bumi. Ya, itu penglihatan pertama yang saya alami, saudara. Dan selang 4 hari saya tidur di rumah teman saya, dan pada saat itu kami semua sedang menonton bola Liga Champions antara Manchester City dan Lyon. Tapi pada saat itu, pas kami habis nonton, saya melihat teman saya di samping sudah tertidur, dan saya pun masih menonton TV. Tetapi saya pun juga dengan sendirinya langsung tertidur, saudara. Dan saya melihat pada saat saya tidur itu, saya langsung terkaget, langsung seperti kayak macam seperti orang bulu badan saya ini semua terberdiri, saudara. Dan saya langsung bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, sambil menahan rambut dan bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan. Dan pasti saat itu, saudara, saya pun langsung tertidur. Dan pada saat saya tertidur itu, saya dibawa oleh Tuhan ke surga. Dan saya masih dipegang oleh kedua malaikat yang ada di penglihatan pertama saya. Mereka membawa saya ke depan tahta Tuhan, dan saya pun dengar apa yang Tuhan mau bilang buat saya. Tuhan bilang buat saya kalau, Willy, ingat, lebih baik Osi bilang orang-orang di bumi itu bertobat, karena waktunya sudah dekat. Jangan sampai mereka menyesal. Tuhan pun mengulangi kata itu buat saya, saudara-saudara. Saya hanya bisa mendengarkan, saya tidak bisa berbicara apa-apa. Tetapi pada saat itu Tuhan bilang buat saya, inilah tugas kamu, Willy. Kamu harus bilang buat orang-orang di bumi kalau waktu Tuhan sudah dekat. Saya hanya bisa mendengar, saudara. Dan pada saat itu Tuhan pun bilang buat saya, kamu tidak usah takut, karena tiket kamu ke surga sudah ada. Saya kaget, saudara, Tuhan bilang seperti itu. Dan ada perbuatan-perbuatan lainnya yang saya punya. Tuhan bilang kalau kamu harus merubah semua hal itu. Dan pada saat itu, saudara, saya pun langsung terbangun pada saat itu. Dan pada saat itu saya langsung berdoa, pengucapan syukur pada pagi itu. Dan pas habis berdoa, saya timbul dalam hati saya bilang kalau Willy harus bilang buat orang tua duluan. Pada saat saya mendengar suara itu dalam hati saya langsung pergi ke rumah saya dan bilang buat kedua orang tua saya. Tetapi pada saat saya mau bilang, orang tua saya bilang, kamu ini tinggal mimpi-mimpi, penglihatan, tapi yang saya hanya mau bilang kepada kedua orang tua saya, ini saya mau bilang dengan yang baik, bukan dengan yang hal-hal yang buruk. Tapi pada saat saya bilang kepada kedua orang tua saya, saudara, saya pun tidak kuat untuk menceritakan semua hal itu. Dan saya pun menangis, saudara. Pada saat saya menangis itu, saya pun lari dari kamar kedua orang tua saya. Dan saya lari ke kamar saya bilang, saya berdoa, saya bilang buat Tuhan, ampunilah dosa saya dan semua dosa
teman-teman saya, semua orang terdekat saya, dan semua orang di bumi. Saya bilang begitu, saudara. Dan pada saat itu saya pun minta kekuatan dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan agar saya bisa membicarakan semua ini. Pada saat itu pun saya pergi ke kamar kiri orang tua saya, dan saya pun bilang, dan pada saat saya bilang, saya pun merasa damai dan sukacita dalam hidup saya, saudara. Dan sampai sekarang, saudara, saya kalau tidak membilang hal itu kepada orang-orang, saya merasa terbebani. Tetapi kadang-kala juga orang tidak mau menerima hal itu, saudara. Tetapi yang saya ingin bilang kepada saudara semua, baik yang di Maluku maupun yang di luar sana, saya hanya mau bilang, waktu Tuhan sudah dekat. Kita bisa lihat tanda-tanda sekarang. Penyakit COVID di mana-mana, penyakit menular, gempa bumi, dan lain-lainnya. Saya hanya mau bilang, saudara, perdekatkanlah diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Pegang erat iman kita agar kita selamat. Dan selalu saling mengasihi dalam hidup orang saudara. Ya, mungkin itu dari saya, saudara. Kesaksian yang bisa dapat saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara semua. Dan saya yakin percaya, bukan saja saya yang dipakai oleh Tuhan, tetapi semua orang akan dipakai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya itu. Dan semua orang akan membawa berkat bagi orang banyak. Saya yakin. Tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kita, dan selalu memikul salib bersama-sama dengannya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Shalom.